tingginya. Ya, jadi kalau agak-agak pendek di dunia jangan kecewa lah ya. Insya Allah kalau masuk surga nanti siti nadiroan, nggak tanggung-tanggung, bukan 180 cm tapi sampai 60 hasta. Kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian kita meninggal, kelak di akhirat diperintahkan lagi untuk baca dan tingkatkan. Sukses dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa ja'ala fi qasasihi 'ibratan liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul arbab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul awwab. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kisah-kisah Al-Qur'an. Sebelumnya sudah kita sampaikan sebagai pengantar metodologi, dan pada kesempatan kali ini kita langsung masuk ke kisah Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Jadi kisah Nabi Adam alaihissalam kita ikuti sesuai dengan bagaimana metode yang sebelumnya sudah kita sampaikan, bahwa kisah Nabi Adam akan kita sampaikan sesuai dengan kronologi kisah berdasarkan urutan penyebaran wahyu, yaitu berdasarkan surat-surat dengan urutan turunnya. Nah, kisah Nabi Adam alaihissalam pertama ada dalam surah Shad. Jadi di sini penyebarannya kisah Nabi Adam alaihissalam ada sekitar 7 surat. Ya, ada dalam surah Shad, kemudian Al-A'raf, Thaha, Isra, Al-Isra, Al-Hijr, Al-Kahf, dan surah Al-Baqarah. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Shad mulai daripada ayat 71 sampai 85, Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 25, kemudian surah Thaha ayat 115 sampai dengan 123, Al-Isra 61 sampai 65, dan Al-Hijr ayat 26 sampai 44, dan Al-Kahf ayat 50, berikut Al-Baqarah 30 sampai 39. Nah, jika kita perhatikan sesuai dengan penyebarannya dalam surat-surat yang kita sebutkan tadi, yang pertama dalam surah Shad, ya, Al-Quran memperkenalkan ciptaan Adam melalui dialog Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li inni khaliqum basyara
min tin, ya. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya dia akan menciptakan manusia dari tanah. Berikut setelah itu Adam pun disempurnakan, kemudian ditiupkan ruh kepadanya, ya. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Seluruh malaikat pun tunduk, kecuali illa iblis. Ia menolak karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Iblis menyombongkan asal penciptaannya, yaitu dari api. Khalaqtani min nar, dibandingkan tanah yang menjadi asal Adam alaihissalam. Karena kesombongan iblis itulah lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dan iblis meminta penangguhan sampai hari kebangkitan. Ia bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam kecuali hamba-hambanya illa ibadahul mukhlasin, kecuali hamba-hambanya yang ikhlas. Inilah awal permusuhan antara Adam alaihissalam dan iblis laknatullahi alaih. Nah, itu gambarannya dalam surah dalam surah Shad. Kemudian dalam surah Al-A'raf, kisah Adam disampaikan lebih lengkap lagi. Allah menciptakan Adam dan memerintahkan para malaikat bersujud, sementara iblis laknatullahi alaih menolak. Setelah itu Adam dan istrinya ditempatkan di surga dan diperbolehkan menikmati segala sesuatunya kecuali satu pohon. Iblis kemudian menggoda keduanya dan membujuk mereka agar memakan buah dari pohon tersebut. Setelah keduanya memakannya, tampaklah aurat mereka dan mereka mulai menutupinya dengan daun-daun di surga. Keduanya kemudian menyadari kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubat mereka. Tetapi Adam, istrinya, dan iblis kemudian turun ke bumi. Allah memberikan petunjuk kepada Adam, kepada anak cucu Adam, dan memperingatkan mereka agar tidak tertipu oleh setan sebagaimana orang tua mereka pernah tertipu. Nah, itu dalam surah Al-A'raf. Kemudian gambarannya dalam surah Thaha, kisah Adam mendapatkan penekanan yang berbeda. Ya, jadi setiap surat itu sebenarnya penekanannya berbeda-beda. Allah menyebutkan bahwasanya sebelumnya dia telah memberikan perintah kepada Adam alaihissalam, tetapi Adam lupa, ya, dan tidak memiliki keteguhan yang kuat. Kemudian iblis laknatullahi alaih menggoda dengan menawarkan sesuatu yang disebutkannya sebagai pohon keabadian, ya, syajaratul khuldi, kerajaan yang tidak akan binasa. Adam dan istrinya akhirnya memakan dari pohon tersebut sehingga terbukalah aurat mereka. Namun kisah ini tidak berhenti pada kesalahan. Allah kemudian memilih Adam alaihissalam, menerima taubatnya dan memberikan petunjuk. Allah menegaskan bahwa siapa yang mengikuti petunjuknya tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dengan demikian, surah Thaha memperlihatkan sisi pentingnya kisah
Adam alaihissalam. Manusia dapat salah, ya, ini dia sisi pentingnya. Manusia dapat salah, lupa, silap, tetapi pintu taubat dan hidayah tetap terbuka. Nah, itu intinya pada surah Thaha. Kemudian dalam surah Al-Isra dan Al-Hijr, ya. Kemudian juga Al-Kahf, ya. Ini karena sepotong-sepotong, jumlahnya tidak sebanyak surah yang disebutkan sebelumnya, memberikan beberapa potongan penting untuk melengkapi gambaran kisah tersebut, ya. Dalam Al-Isra, dialog iblis dengan Allah kembali disampaikan, terutama tekadnya untuk menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Dalam Al-Hijr juga penciptaan Adam dijelaskan dengan istilah min salsalim min hama'im masnun, ya. Dari tanah liat kemudian dibentuk, ya, dibentuk seperti tembikar. Kemudian sedangkan iblis menjelaskan kesombongannya dengan membandingkan api dan tanah. Tetap saja seperti itu, asal kejadian selalu dibandingkan. Kemudian surah Al-Kahf menegaskan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbih, ya. Bukan dari malaikat. Dan ia menyimpang dari perintah Rabb-nya. Nah, potongan-potongan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak mengulang kisah. Ya, sekali lagi, bahwa potongan-potongan yang disebutkan atau cuplikan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat-surat yang disebutkan tadi, bahwasanya memang kisah Adam ini tidak kisahnya di copy paste persis sama, tidak. Jadi ada hal-hal yang ditekankan, ya. Sekedar untuk mengulang cerita tidak, tetapi setiap penyebutan menambahkan sisi tertentu sesuai dengan konteks surat dan kebutuhan hidayah. Itu sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang turun di Madinah. Kisah Adam disampaikan dalam konteks pembangunan kehidupan manusia di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberitahukan kepada para malaikat, dia hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Adam diberi ilmu tentang nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah menunjukkan keutamaan ilmu tersebut kepada para malaikat. Setelah peristiwa sujud dan penolakan iblis, Adam alaihissalam dan istrinya ditempatkan di surga. Kemudian keduanya tergelincir. Fa'azallahuma syaitan, ya. Setan menggoda mereka, kemudian mereka tergelincir. Setelah itu Adam alaihissalam fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Ya, beberapa kalimat, lalu kemudian Allah pun menerima taubatnya. Mereka kemudian turun ke bumi dengan membawa tugas kehidupan, sementara Allah menjanjikan petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, jika seluruh rangkaian ayat ini kita kumpulkan, kisah Adam ini tadi itu bergerak dari penciptaan, kemudian kemuliaan, lalu penghargaan lah, ya, penghargaan dan dimuliakan, lalu kemudian penolakan iblis, kehidupan di surga, godaan, kesalahan, lalu kemudian taubat, hingga kehidupan manusia di bumi sebagai tempat menjalankan amanah dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sekedar kisah Adam terdapat di beberapa surat dalam Al-Quran. Kalau kita buat susunannya berdasarkan urutan turunnya, memang agak sulit untuk menentukan berdasarkan
turun karena surat Al-Quran itu sendiri turunnya tidak utuh penuh gitu turun. Turunnya sepotong-sepotong. Ya. Jadi tidak langsung satu surat turun. Nah, tapi kurang lebih kronologisnya yang mungkin mudah dipahami seperti itu. Mulai daripada surah Shad tadi ya. Lalu kemudian biasanya surah Al-Baqarah ditempatkan di akhir. Karena surah Al-Baqarah turun di Madinah. Nah, kemudian langkah kedua, setelah kita telusuri di dalam Al-Quran mengenai kisah Adam alaihissalam, lalu kita telusuri di hadis-hadis yang sahih. Di sini kita khususkan hadis yang sahih, karena cerita Adam ini banyak sekali. Ada yang dalam hadis sahih, ada yang dhaif, lemah, atau bahkan ada yang di hadis maudhu' atau palsu ya. Nah, karena memang posisi hadis adalah mubayyin lil Quran atau mufassir lil Quran. Dia sebagai menafsirkan, melengkapi, menjelaskan, menerangkan apa-apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit ya. Secara metodologis, informasi tersebut sebaiknya dipisahkan dari narasi utama Al-Quran. Memang biasanya pun para ulama dipisah ya antara narasi Al-Quran dengan narasi hadis. Sesuai dengan metode kajian kita juga kita pisah supaya benar-benar kita bisa membedakan mana yang diterangkan Al-Quran, mana yang dijelaskan oleh hadis, bahkan nanti berikutnya mana keterangan-keterangan para mufassirin. Nah, ini kita ambil beberapa saja yang terdapat dalam hadis sahih. Yang pertama, Adam diciptakan dengan tinggi 60 zira', 60 hasta. Tinggi 60 hasta. Kurang lebih kalau dikonversi ke meter, 27 sampai 29 meter. Nah, segitulah tingginya Adam alaihissalam. Kita berani mengatakan seperti ini karena ada landasannya. Ada dalam hadis sahih Imam Muslim nomor hadis 2841 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tinggi 60 zira', 60 hasta. Ya, ini sudah raksasa lah itu ya. Hadis yang sama menjelaskan perintah kepada Adam untuk memberikan salam kepada sekelompok malaikat. Jadi Adam alaihissalam diciptakan atau tingginya sampai 60 hasta, kurang lebih 27 sampai 29 meter. Karena memang setiap orang yang masuk surga berada dalam bentuk fisik Adam. Nah, karena hadisnya itu fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Jadi setiap yang masuk surga nanti bentuk fisiknya seperti Nabi Adam, yaitu siti nadhiro'an, 60 hasta tingginya. Ya, jadi kalau agak-agak pendek di dunia jangan kecewa lah ya. Insya Allah kalau masuk surga nanti siti nadhiro'an, nggak tanggung-tanggung, bukan 180 cm tapi sampai 60 hasta. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan falam yazalil khalqu yang kusu hatal an. Maksudnya memang disebutkan Adam alaihissalam tinggi 60 hasta. Keturunannya berkurang sampai saat kita sekarang ini juga sudah sangat berkurang sekali. Dan itu terus berkurang.
Kemudian yang kedua, Adam mengucapkan salam kepada para malaikat, ya. Ini juga ada nomor hadis yang sama yang tadi, karena hadisnya sama. Ucapkan Adam fasallim alaihim, ya. Adam itu diperintahkan untuk memberi salam kepada para malaikat. Dia cuma mengucapkan assalamualaikum. Lalu para malaikat menjawab assalamu alayka warahmatullahi ditambah warahmatullahi. Hadis ini menyebutkan sebagai salam Adam dan keturunannya. Jadi memang salam kita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu memang sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Adam diciptakan pada hari Jumat. Ini dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, kemudian nomor 854 yang bagian yang kedua. Menyebutkan bahwa hari Jumat Adam diciptakan. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Makanya tadi itu fi yaumin tola'at alaihi syams, ya, matahari terbit, wa fihi, ya. Kemudian hari Jumat itu juga wa fihi khuliqa Adam. Adam diciptakan, wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat juga dia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat juga ukhrija minha, dikeluarkan dari surga. Nah, ini pada hari Jumat. Bahkan juga sambungan hadisnya wa fihi taqumus saah, ya. Pada hari Jumat juga nanti hari kiamat. Tapi hari Jumatnya, hari Jumat kapan kita belum tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dialog Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini juga ada dalam hadis Sahih Muslim nomor 2652. Meriwayatkan dialog antara Adam dan Musa alaihissalam. Musa menyebut peristiwa keluarnya manusia dari surga. Kayak seperti apalah ya, Nabi Musa ini kan suka protes. Ibaratnya, wahai Adam, anta abuna, engkau bapak kami, wa khayyabtana, atau ibaratnya engkau telah merugikan kami gitu. Kenapa rugi? Karena sebelumnya kalau saja kamu tidak memakan buah khuldi atau tidak mendekati pohon yang terlarang, maka saat ini kami sudah dalam surga, ya. Kurang lebih dialog Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa Adam memenangkan hujjah atas Musa. Apa hujjah Nabi Adam alaihissalam? Kata Nabi Adam bahwa perkara tersebut yang dulu dia mendekati pohon yang terlarang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum ia diciptakan. Jadi ibaratnya gini, itu sudah takdir Allah. Takdir Allah bahkan sebelum aku diciptakan. Lalu hadis ini bukan berarti kita bersandar, ya, kepada takdir, atau gini, bukan menggunakan takdir sebagai pembenaran perbuatan dosa, ya. Tapi pembahasan di sini adalah kecelakaan atau musibah, bukan jadi sandaran menggunakan berbuat dosa. Ini sudah takdir. Nanti ditanya kan, kenapa kamu nggak lulus ujian? Sudah takdir. Kenapa kamu bolos sekolah?
sudah takdir. Semuanya takdir. Ya, takdir juga ada takdir buruk, ada takdir baik. Berarti takdirmu adalah takdir yang buruk. Oke, kemudian yang kelima, Adam sebagai bapak manusia, Abul Bashar ya. Dalam hadis-hadis sahih banyak sekali tentang, terutama hadis tentang syafaat, bahwasanya Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar. Jamaah YouTubia, jamaah Facebookia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat cocok sekali, terutama kalau menyelesaikan ya pembelajaran Al-Qur'an terjemah perkata. Jadi metodologinya masih nyambung. Setelah khatam misalnya sudah bisa menyusun terjemahnya sesuai dengan kronologis ceritanya. Lalu juga ada tambahan-tambahan hadis yang sahih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi baru 2 saja yang kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu kisah-kisah Adam alaihissalam yang menyebar di Al-Qur'an di beberapa surat, lalu kisah-kisah Adam yang ada disebutkan dalam hadis sahih. Tentu ini tidak semua hadis sahih kita masukkan, hanya kita pilih saja beberapa hadis, terutama dari Sahih Imam Muslim atau Sahih Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, cukup sekian dulu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa terus mengkaji Al-Quran, terutama kisahnya. Kisah yang baik kita teladani, kisah yang buruk kita jadikan sebagai pembelajaran dan kita hindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.